Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobatku muda, dan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobatku muda, pada kesempatan ini, pada hari Senin pekan biasa ke-30 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Mari, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda dimanapun Anda berada, selalu ada orang yang mengatasnamakan agama untuk tidak melakukan kebaikan, sahabatku. Seperti tidak boleh mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain, sahabatku. Sahabat-sahabatku yang terkasih, contoh lainnya adalah ada aturan yang sengaja dibuat untuk membatasi hak golongan agama tertentu loh, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, dalam menghadapi kenyataan yang seperti itu, sembari kita mencari keadilan, kita sebagai murid Yesus tetap bersikap ramah, memahami, dan berbelas kasih, sahabatku yang terkasih. Kita perlu mengutamakan kasih, karena Kristus telah mengasihi kita lebih dahulu, sahabatku. Kita patut bersyukur bahwa Yesus telah membebaskan kita dari praktik-praktik keagamaan yang mendahulukan aturan daripada kasih, sahabatku. Kita juga sudah diajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, sahabatku yang terkasih. Semoga sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, cara berpikir dan bertindak kita sebagai murid Kristus menjadi terang bagi sesama, sahabatku, sehingga Tuhan semakin dimuliakan. Akan tetapi sahabatku, kita perlu mawas diri juga, karena kita dapat jatuh dalam tingkah laku yang dikecam Yesus
atau Rasul Paulus. Sungguh sahabatku yang terkasih, memeriksa batin sebelum pergi tidur adalah kebiasaan yang baik tentunya. Apakah mulut kita sepanjang hari penuh dengan perkataan kotor atau ucapan syukur, sahabatku? Apakah kita sibuk memperhatikan kesalahan atau kebutuhan orang lain? Apakah kita menginginkan yang baik atau yang jahat terhadap seseorang? Jawabannya ada di dalam hati sobatku muda dan sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Mari sahabatku yang terkasih, kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mengucapkan terima kasih kepada sesama. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita belajar dan kita berefleksi sahabatku pada kesempatan ini. Mari sahabatku yang terkasih, kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan kita juga menebarkan benih kasih kepada sesama kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.